الحمد لله رب العالمين أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دعا إلى الله على بصيرة فاستجاب لدعوته الراشدون فصلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'du. Kaum muslimin, para hamba Allah yang berbahagia, ketahuilah hadirin sekalian bahwa agama Islam pada asalnya sama seperti agama samawiyah lainnya yang diturunkan Allah. Dengannya Allah mengutus para rasul, yaitu agama yang dibangun di atas dasar ittiba dan kepatuhan pada apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Sebab sebuah ajaran tidak dapat disebut dengan ad-din kecuali bila di dalamnya ada kepatuhan pada Allah Subhanahu wa taala dan ittiba pada apa yang disuruhkan oleh Rasulnya, dan sebaik-baik petunjuk yang harus ditempuh oleh orang-orang yang mengharap kejayaan. Sebaik-baik jalan yang mesti dilalui oleh orang-orang salih adalah petunjuk yang digariskan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Tidak ada lagi petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk beliau. Tidak ada lagi jalan hidup yang lebih lurus selain daripada jalan hidup yang beliau tempuh. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. Al-Maidah ayat 50. Namun ternyata iblis laknatullahi alaihi tidak pernah berhenti menyesatkan anak cucu Adam dengan berbagai cara muslihat. Ia mencoba memalingkan mereka dari cahaya ilmu, lalu membiarkan mereka tersesat dan kebingungan dalam gelapnya kebodohan. Dari situlah iblis kemudian memasukkan hal-hal yang secara lahiriah adalah perbuatan baik atau amal salih ke dalam agama, namun sebenarnya ia tidak pernah dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Muncullah berbagai keyakinan dan amalan yang tidak pernah diajarkan Rasulullah SAW. Lahirlah i'tiqad dan perbuatan yang tak pernah dikenal oleh generasi terbaik umat ini, generasi salafus salih. Rasulullah SAW bersabda, "Innahu man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira." Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajidi wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'atin wa kulla bid'atin dalalah. Sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka saat itu ikutilah sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin yang mendapat hidayah. Berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah sunnah dengan gigi geraham, dan jauhilah perkara-perkara yang dibuat-buat dalam agama. Karena setiap perkara yang dibuat-buat dalam agama itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Yang dimaksud dengan bid'ah adalah segala perkara yang dibuat-buat dalam agama yang sama sekali tidak memiliki dasar dalam syariah. Dan barang siapa yang mencoba melakukan hal ini, maka ia akan masuk dalam ancaman Rasulullah SAW. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddu. Barang siapa yang membuat-buat ajaran baru dalam agama kami, apa-apa yang bukan darinya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim yang lain, beliau bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddu." Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak dilandasi agama kami, maka ia tertolak. Para hamba Allah yang berbahagia,
Hadis yang baru saja kita simak ini merupakan dasar terpenting dalam ajaran Islam. Hadis ini merupakan standar yang harus digunakan untuk mengukur dan menilai semua amalan secara lahiriah. Sehingga berdasarkan hadis ini, amalan apapun dilemparkan kembali kepada pelakunya. Sehingga berdasarkan hadis ini pula, perbuatan apapun yang diadakan dalam Islam, bila tidak diizinkan oleh Allah dan Rasulnya, maka tidaklah boleh dikerjakan bagaimanapun, baik dan bergunanya menurut akal kita. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa hadis yang mulia ini adalah salah satu hadis penting yang harus dihafal dan digunakan untuk menambah dan membatalkan segala bentuk kemungkaran dalam Islam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya perilaku bid'ah dan selaku perilaku yang mengarah pada penambahan terhadap ajaran Islam adalah tindakan kejahatan yang amat sangat nyata. Bila kejahatan bid'ah ini dilakukan, maka kejahatan-kejahatan lain yang akan muncul di antaranya. Perilaku bid'ah menunjukkan bahwa pelakunya tidak berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang telah menetapkan risalah Islam, karena perilaku bid'ah telah menganggap bahwa agama ini belumlah sempurna, sehingga perlu diberikan ajaran-ajaran tambahan agar lebih sempurna. Itulah sebabnya Imam Malik bin Anas pernah berkata, barang siapa yang membuat-buat sebuah bid'ah dalam Islam yang dia anggap ia baik, maka sungguh ia telah menuduh Nabi Muhammad SAW telah mengkhianati risalah yang diturunkan Allah padanya. Karena Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian din dan telah kucukupkan atas kalian nikmatku dan telah kurelakan Islam sebagai agama kalian. Al-Maidah ayat 3. Oleh karena itu, berdasarkan poin pertama, maka dampak negatif lain dan perilaku bid'ah adalah bahwa hal ini mengotori dan menodai keindahan syariat Islam yang suci dan telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan ini akan memberikan kesan bahwa Islam tidaklah pantas menjadi pedoman hidup karena ternyata belumlah sempurna. Perbuatan bid'ah juga akan mengakibatkan terhapusnya dan hilangnya syiar-syiar as-sunnah dalam kehidupan umat Islam. Hal ini disebutkan tidak ada satupun bid'ah yang akan muncul dan menyebar, melainkan sebuah sunnah akan mati bersamanya. Sebab pada dasarnya bid'ah itu tidak akan muncul kecuali bila as-sunnah telah ditinggalkan. Sahabat Nabi yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu an pernah menyinggung hal ini dengan mengatakan, "Ma ata 'alan nasi 'amun illa ahdatsu fihi bid'atan wa amutu fihi sunnatan hatta tahyal bid'atu wa tamut as-sunnah." Tidaklah datang satu tahun kepada umat manusia melainkan mereka membuat suatu bid'ah di dalamnya dan mematikan suatu bid'ah, hingga bid'ah menjadi hidup dan sebaliknya as-sunnah menjadi mati. Tersebarnya bid'ah juga akan menghalangi kaum muslimin untuk memahami ajaran-ajaran agama mereka yang sahih dan murni. Hal ini tidaklah mengherankan karena ketika mereka melakukan bid'ah tersebut, maka saat itu mereka tidak memandangnya sebagai sesuatu yang salah. Mereka justru meyakininya sebagai sesuatu yang benar dan termasuk dalam ajaran Islam. Hingga tepatlah kiranya apa yang dinyatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, al-bid'atu ahabbu ila iblisa minal ma'siyati, al-ma'siyati yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Bid'ah itu lebih disenangi oleh setan daripada perbuatan maksiat, karena perbuatan maksiat itu pelakunya dapat bertaubat, karena bagaimanapun ia meyakini bahwa perbuatannya adalah dosa. Sedangkan bid'ah pelakunya sulit untuk bertaubat karena ia melakukannya dengan keyakinan
hal itu termasuk ajaran agama, bukan dosa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, jelas-jelas sudah bahwa perbuatan bid'ah adalah tindak kejahatan yang sangat nyata terhadap syariat Islam yang suci dan telah disempurnakan oleh Allah. Dan tidak ada jalan lain untuk membasmi hal tersebut kecuali dengan mendalami dan melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada penyelesaian lain kecuali mengembalikan semua perkara kepada hukum Allah dan Rasulnya. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Dzalikum wassabihi la'annakum tattaqun. Dan bahwa kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Al-An'am ayat 153. Bid'ah adalah golongan taupan yang dapat mengelamkan siapapun, dan as-sunnah yang sahih adalah bahteramu. Siapapun yang akan mengenalainya akan selamat, dan siapapun yang akan meninggalkannya akan tenggelam. Kaum muslimin, para hamba Allah yang berbahagia, setiap jalan selain jalan Allah, di situ terdapat setan yang akan selalu mengajak dan menanamkan rasa cinta kepada perilaku bid'ah, lalu perlahan menjauhkan kita dari as-sunnah. Ini adalah salah satu langkah setan, di mana secara bertahap ia membisikkan subhat-subhat itu ke dalam amal nyata, baik dengan mengurangi atau menambah i'tiqad maupun amalan yang tak pernah dituntun oleh Rasulullah SAW. Sangat banyak kaum muslimin yang jatuh dan menjadi korban. Setan pun telah memperoleh kemenangan peperangan ini dalam banyak kesempatan, baik ketika seseorang hamba meyakini i'tiqad tertentu yang menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah, atau ketika seorang hamba mengerjakan amalan ibadah tertentu yang tidak pernah digariskan dalam risalah Al-Islam. Namun Ahlus Sunnah wal Jamaah satu-satunya golongan yang selamat dan satu-satunya kelompok yang akan dimenangkan. Allah telah menetapkan kitabullah dan sunnah Rasulnya ke dalam lubuk hati mereka yang paling dalam. Nasihat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah tersimpan dalam jiwa-jiwa mereka. Allah yang Maha Bijaksana telah menanamkan dalam hati mereka keyakinan dan kesempurnaan ad-din, bahwa kebahagiaan dan ketenangan yang hakiki hanyalah dicapai bila berpegang teguh kepada wahyu Allah dan sunnah Rasulnya. Sebab apapun selain keduanya adalah kesesatan dan kebinasaan. Sebab segala kebaikan terdapat dalam ittiba kepada kaum salaf, dan segala keburukan terdapat dalam perilaku bid'ah kaum khalaf. Hadirin yang berbahagia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya kembali mengulangi wasiat untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Waspadailah segala perilaku bid'ah yang kecil maupun yang besar dalam ad-din ini, karena ia akan menanggung dosanya dan dosa orang-orang yang mengajarkannya hingga hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, "Man sanna sunnatan sayyi'atan kana 'alaihi wizruha wa wizruha man 'amila biha ila yaumil qiyamah la yanqusu min auzarihim syai'a." Barang siapa yang melapori perbuatan buruk, maka ia akan menanggung dosanya dan dosa orang yang mengerjakannya hingga hari kiamat, tanpa mengurangi dari dosa-dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Hendaklah setiap muslim yang merasa takut kepada Rabb-Nya selalu memperhatikan perbuatan dan amalannya, akan kemanakah kakinya melangkah, karena boleh jadi ia meletakkan kakinya di jalan yang salah tanpa ia sadari. Marilah kita menanamkan tekad sebesar-besarnya untuk mengkaji, mendalami, melaksanakan dan mendakwahkan as-sunnah di setiap lapangan kehidupan kita.
agar tidak ada lagi bid'ah-bid'ah yang menodai kehidupan kita, sehingga Allah menghalangi kaum muslimin untuk meraih kejayaannya. Insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azima li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama taslima katsiran. Thumma a'lamu fa inna Allah amarakum bis salati was salami ala rasulih faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa aqimis shalah.